Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danlok Hendra Sarmata dengan NPM 2357051015. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan ke-13, yaitu materinya graph algorithm. Graph merupakan cara untuk mempresentasikan hubungan yang ada antara pasangan objek. Graph adalah kumpulan objek yang disebut simpul, bersama dengan kumpulan hubungan antara mereka yang disebut sisi. Graph memiliki berbagai aplikasi dalam pemodelan berbagai domain, termasuk pemetaan, transportasi, jaringan komputer, dan rekayasa listrik. Perlu diingat bahwa istilah graf dalam konteks ini tidak berkaitan dengan grafik batang atau plot fungsi. Secara abstrak, graf G adalah sekumpulan simpul V dan kumpulan pasangan simpul dari V yang disebut sisi. Dengan demikian, graf adalah cara untuk mempresentasikan hubungan antara pasangan objek dari suatu himpunan V. Beberapa buku menggunakan terminologi yang berbeda untuk graf, dengan menyebut simpul sebagai node dan sisi sebagai busur. Selanjutnya adalah data struktur untuk graf, dan ini adalah struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan graf. Yang pertama, daftar ketetanggaan. Daftar ketetanggaan ini adalah satu struktur data yang paling umum digunakan dalam mempresentasikan graf. Struktur data ini melibatkan membuat daftar atau array dari simpul-simpul vertis, di mana setiap simpul menyimpan daftar simpul-simpul tetangganya. Dalam representasi ini, untuk setiap simpul menyimpan daftar simpul-simpul bertanggaan dengannya. Yang kedua ada matriks ketetanggaan. Ini adalah matriks dua dimensi yang dimana baris dan kolom mewakili simpul-simpul graf. Sel-sel matriks pada baris I dan kolom J mempresentasikan keberadaan atau ketiadaan sisi antara simpul I dan simpul J. Struktur data ini cocok untuk graf yang padat, tetapi dapat menghabiskan banyak ruang memori jika grafnya besar. Selanjutnya ada daftar keberlanjutan. Ini adalah struktur data yang sederhana, di mana setiap sisi dalam graf direpresentasikan sebagai sepasang simpul yang terhubung. Selanjutnya ada matriks incidence. Ini adalah matriks dua dimensi di mana baris mewakili simpul-simpul graf dan kolom mewakili sisi-sisi graf. Setiap sel pada matriks menunjukkan apakah simpul tersebut dapat ada dalam sisi tertentu. Matriks ini biasa digunakan jika Anda perlu melatih informasi lebih rinci tentang hubungan antara simpul dan sisi dalam graf. Selanjutnya ada graf traversal. Mitologi Yunani menceritakan tentang labirin yang rumit yang dibangun untuk menampung monster yang terdiri dari bagian banteng dan manusia. Labirin ini begitu kompleks sehingga tidak ada batak atau manusia yang bisa lolos darinya. Ini contoh graf traversal ya. Selanjutnya ada depth first search, algoritma penelusuran ke dalam pertama. DFS adalah algoritma penelusuran yang pertama kami bahas dalam bagian ini. DFS berguna untuk menguji beberapa properti graf, termasuk apakah ada jalur dari satu simpul ke simpul lain dan apakah graf tersebut terhubung. Contohnya seperti ini, terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada breadth first search, penelusuran kedalaman pertama dan pengambilan mundur. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, didefinisikan penelusuran yang dapat dilacak secara fisik oleh individu yang menjelajahi sebuah graf. Pada bagian ini kami membahas algoritma lain untuk melakukan penelusuran pada komponen terhubung dalam sebuah graf, yang dikenal sebagai penelusuran lebar. Algoritma BFS lebih mirip dengan mengirimkan segala arah banyak penjelajah yang secara bersama-sama menjelajahi graf dengan koordinasi yang teratur. BFS dilakukan dalam putaran dan membagi simpul-simpul graf menjadi level-level. BFS dimulai dari simpul S yang berada pada level 0. Pada putaran pertama, kami melebihi sebagai dikunjungi semua simpul yang bersebelahan dengan simpul awal S. Simpul-simpul ini berjarak 1 langkah dari titik awal dan ditempatkan pada level 1. Inilah contoh codingan graf. Tentu saja video pengganti dari pertemuan ke-13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.